Materi pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menjelaskan cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikan hal berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Pembelajaran kedua dari Bahasa Indonesia yaitu menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut, yaitu siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Kemudian, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Lalu, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Dan bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Materi berikutnya yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut. Tentukan tema puisi. Temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, dan di mana.
Cari arti kata yang sulit. Kemudian, tentukan makna setiap larik puisi. Dan buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk makna bait puisi. Pembelajaran selanjutnya yaitu membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Dan dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kemudian, kata-kata yang digunakan memiliki makna dan menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Materi yang kedua, PPKN. Pembelajaran PPKN yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Dan yang keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Pembelajaran selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh, ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Dan adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Pembelajaran selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Pembelajaran terakhir yaitu menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayahnya dan ibunya. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas adalah yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli dari Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita.